Kita mulai aja ya. Saya doa dulu. Bapa di surga, kau memberkati kami, mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu yang begitu besar. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, ini jadi ini topiknya mirip sama yang tadi preaching. Ini adalah penghakiman. Ya. Jadi itu di Matius 25 31 sampai 46. Jadi di Matius 25 itu adalah zaman akhir. Di Matius 25 itu awalnya adalah mengenai gadis yang bijaksana dan bodoh. Ya. Lalu itu gadis yang bijaksana itu adalah mempelai, gadis yang bodoh itu adalah gereja agamawi. Lalu di berikutnya itu talenta. Oke? Jadi siapa yang setia memakai talentanya, siapa yang tidak setia? Yang tidak setia itu adalah yang nggak pakai talenta untuk bekerja cari uang dari Tuhan. Yang setia itu yang pakai talentanya. Itu adalah bentuknya dari murid Kristus dengan nabi palsu. Jadi kalau yang sebelumnya Matius 25 itu di ayat 1, itu mengenai gadis yang bijaksana dan yang bodoh, itu adalah wujud dari gadis bijaksana itu mempelai dibandingkan dengan gereja yang agamawi. Kalau yang kedua, mengenai talenta, memakai talentanya dan tidak memakai, itu adalah murid Kristus mengikuti kehendak Tuhan, ya, atau nabi palsu yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga, perumpamaan ketiga di Matius 25 adalah domba dan kambing. Ya, penghakiman. Ya. Jadi yang pertama dan kedua itu mempelai dan murid itu mengacu ke kerajaan surga. Siapa yang di dalam kerajaan surga? Nah, sekarang penghakiman. Ya, seperti yang di Wahyu 19 dan 20. Ya. Nah, yang pertama adalah domba. Lalu kambing. Oke, Din, berikutnya slide. Yang domba itu di Matius 25 ayat 31 sampai 40. Oke, lalu kita lihat. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ya. Dan ini kita sudah baca di Wahyu 19 tadi, jadi pagi. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dia ada dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya. Jadi ini adalah sama toh. Ini adalah kedatangan Yesus di bumi. Dia menjadi raja dan di atas taktanya sebagai raja, ya, dia duduk, ya. Lenyaplah bumi langit tadi. Ini adalah masa Tuhan membuat yang baru. Bumi yang lama dan langit yang lama diganti. Ya, jadi Yesus datang ke bumi untuk berkuasa di bumi seperti di surga. Ya, anak manusia datang dalam kemuliaannya dan datang dari surga ke bumi. Ya, ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Takhta kemuliaan itu adalah takhta putih, ya, yang besar. Nah, habis itu apa? Pengadilan. Kita lihat di slide berikutnya di Matius 25 ayat 32. Ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi domba itu sama kambing itu mirip. Ya. Tapi Tuhan tahu, ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Jadi yang memisahkan itu Yesus. Oke? Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Yesus yang memisahkan. Yang memisahkan Yesus. Yesus tahu. Ya. Jadi era Tuhan Yesus yang memisahkan. Dia tahu mana yang mana. Yesus tidak tahu siapa domba, siapa yang kambing. Yang menulis buku kehidupan
adalah Yesus. Dia yang mengerti siapa yang domba, siapa yang kambing. Meskipun mereka itu kelihatannya mirip. Lihat ya, dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Jadi dia tuh kadang-kadang kayak dua orang tuh mirip loh. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi kelihatannya mirip, tapi dia tak Yesus tahu siapa yang siapa, meskipun mirip. Dan dia akan menampakkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi Tuhan Yesus tahu siapa yang domba, siapa yang kambing, meskipun mirip. Meskipun mereka berada di dalam satu gereja. Gereja di dunia yang sama. Ya. Oke, lalu kita lihat. Mirip, tapi beda jauh. Ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi yang mau menerima kasih Yesus, menerima berkat dari Bapa. Jadi wujud dari kasih Tuhan adalah Yesus. Mau menerima kasih Tuhan, kasih Yesus, otomatis menerima berkat dari Bapa. Dan berkat Bapa disampaikan melalui Kristus adalah apa? Kerajaan surga. Ya. Jadi Yesus mengerti bahwa domba itu yang menerima kasih Yesus itu akan menerima berkat. Yesus tahu domba itu telah menerima kasih Tuhan, kasih Bapa. Ya, karena dibilang, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Mereka telah menerima kasih Bapa, kasih Tuhan. Itu domba. Ya, Yesus tahu siapa yang menerima kasih Tuhan. Oke, lalu berikutnya. Yang menerima kasih Tuhan, Tuhan Yesus akan melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah Yesus untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi domba. Ya, terimalah, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi kerajaan dari Bapa, tapi diberikan melalui Kristus. Jadi yang melakukan kehendak Bapa, menerima kasih Tuhan, seperti Yesus akan melakukan kehendak Bapa untuk apa? Untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang mau menerima kasih Tuhan. Salam berkat apa yang Tuhan sampaikan? Berkat kerajaan surga. Cuma satu. Berkat kerajaan surga. Artinya semua diberikan. Oke, semua diberikan. Lalu, nah ini ya, kita baca. Di slide berikutnya. Di Matius 25:35. Sebab ketika aku, hanya huruf besar, artinya Yesus, lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi domba itu melakukan kehendak Bapa. Untuk memberi, melawat, mengunjungi orang lain. Jadi domba itu melakukan kehendak Bapa untuk menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Yaitu persis sama seperti Kristus. Seperti Kristus tadi melakukan kehendak Bapa untuk menjadi saluran berkat, memberkati gerejanya dengan kerajaan surga. Sekarang domba melakukan hal yang sama. Menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Memberi, dan melayani dan melawat. Mengunjungi. Persis sama seperti Kristus. Jadi domba itu sebetulnya adalah wujud dari murid Kristus. Karena dia seperti Kristus. Yang seperti Kristus, ya murid Kristus. Gitu loh. Samanya di mana? Samanya menjadi saluran kasih Bapa kepada orang lain. Kristus ya begitu, murid Kristus ya begitu.
Ya, jadi domba itu adalah murid Kristus. Lalu berikutnya di ayat 37, Matius 25 ayat 37, ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus, atau kami memberi engkau minum. Domba itu lucu ya jawabannya. Kami nggak tahu loh. Kita tuh menjadi saluran berkat Tuhan. Bila mana atau kami itu memberkati orang lain, dombanya itu nggak berasa dia memberkati orang lain. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi kau tumpangan atau telanjang dan kami memberi kau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami memuji engkau? Jadi pertama, orang-orang benar itu. Jadi domba itu dibenarkan oleh Tuhan. Tahu nggak dibenarkan oleh Tuhan kenapa? Karena mereka tidak melakukan sesuatu atas atau mencari untuk prestasi diri sendiri. Jadi domba itu waktu dibilang, kau memberi, kau mengunjungi, kau melawat. Dombanya bilang, enggak Tuhan, kapan? Gitu. Lucu ya? Karena domba itu mengerti bahwa yang bekerja tidak pernah domba itu. Makanya domba itu bilang, bukan saya, gitu loh. Tidak mencari prestasi atas diri sendiri. Tidak mencari kehebatan diri sendiri. Itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang dibenarkan oleh Tuhan adalah mereka yang tidak meninggikan saya. Saya begini, saya begitu. Yang ditinggikan oleh Tuhan, ada yang berkata, Tuhan, bukan saya loh. Tuh. Saya nggak melakukan apa-apa. Saya juga ada prestasi, Tuhan. Tuhan bilang, itu yang kamu benar. Gitu loh. Ngerti? Lalu, berikutnya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi domba itu ditinggikan sama Tuhan. Karena mereka telah melakukan pekerjaan Kristus untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukan berkat mereka, tapi berkat Tuhan yang di dalam mereka. Makanya domba itu, kapan, saya nggak pernah, gitu. Tapi yang bekerja, Tuhan di dalam domba itu. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yang paling indah kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi domba itu ditinggalkan oleh Kristus. Karena kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya, kau telah menjadi wakilku. Kok bisa domba itu menjadi wakilnya Kristus? Karena Kristus itu kan wakilnya Bapa untuk memberkati orang lain dengan kasih Bapa. Domba itu juga sama. Memberkati orang lain dengan kasih Bapa yang sama. Makanya Kristus bilang, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang worthy, yang layak untuk menjadi wakil Kristus melayani orang lain adalah murid Kristus. Karena Kristus melayani orang lain dengan kasih Bapa, bukan oleh kekuatan sendiri. Murid Kristus juga melayani orang lain dengan kasih Bapa yang sama. Dan Tuhan Yesus merasa itu yang benar, dia tertolong. Kamu telah melakukannya untuk aku. Karena kau telah melayani orang lain dengan kasih Bapa, seperti aku melayani orang lain dengan kasih Bapa yang sama. Kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi domba itu ditinggikan oleh Kristus. Karena mereka telah melakukan pekerjaan Kristus, menjadi wakil Kristus untuk menjadi saluran berkat kasih Bapa bagi orang lain, seperti yang Kristus lakukan kalau Kristus ada bersama orang lain itu. Ngerti nggak? Domba itu melakukan menjadi seperti Kristus, menjadi saluran kasih Bapa bagi orang lain. Karena itu domba itu ditinggikan oleh Kristus. Domba itu yang layak dipanggil sebagai murid Kristus.
melakukan hal yang sama atau serupa dengan yang Kristus lakukan, yaitu melayani orang lain bukan untuk kemegahan diri sendiri, dan berasanya bukan dia yang kerja, tetapi Tuhan di dalam dia yang kerja dan melayani orang lain atau mengasihi orang lain dengan kasih Bapa yang sama. Bukan kasihnya, tapi kasih Bapa di dalam dia. Ya, makanya domba itu ditinggikan. Jadi kita rekap domba ya di slide berikutnya. Jadi domba itu pertama diberkati karena telah menerima kasih Tuhan. Lalu yang kedua, domba itu telah melakukan kehendak Bapa untuk menjadi saluran berkat Bapa bagi orang lain, menjadi murid. Persis seperti Kristus. Lalu domba itu tidak mencari prestasi diri sendiri, seperti Kristus. Murid tidak meninggikan diri sendiri. Dan karena itu, domba itu telah melakukan pekerjaan seperti Kristus untuk memberkati orang lain. Karena itu Kristus meninggikan domba. Domba adalah wujud dari murid Kristus. Ngerti nggak? Itulah. Ya. Jadi yang namanya murid Kristus, itu menjadi wakil Kristus karena menyampaikan kasih Bapa kepada orang lain. Dan tidak menganggap dirinya yang melayani, tapi Tuhan di dalam dia yang melayani. Ya. Kalau banyak saya, itu bukan murid. Karena Kristus tidak pernah saya. Selalu Tuhan di dalam dia. Kalau saya mesti legalistic lawyer. Oke, lalu berikutnya kambing. Kambing. Ini yang namanya agamawi, ini apa? Ini kayak kambing. Berisik, gitu ya. Ayat 41. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi kambing itu orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang mengandalkan diri sendiri mengikuti agamawi. Seperti Adam waktu kejatuhan dalam dosa. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi si kambing itu ngikutin iblis. Pengikutnya nabi palsu. Jadi kambing itu adalah terkutuk dan mengikuti iblis. Iblis masuk neraka, dia juga ikut. Karena dia pengikut nabi palsu. Terkutuk kenapa? Karena memilih jalan agamawi. Seperti Adam. Terkutuklah tanah karena engkau. Jadi mencari berkat melalui pengetahuan baik dan jahat, mengandalkan diri sendiri. Diri sendiri dan agamawi. Itulah Adam. Terkutuk tanah. Itu terkutuk karena memilih jalan agamawi. Itu kambing. Jadi jemaat di gereja kambing terkutuk. Karena mereka mengutuk dirinya. Orang-orang terkutuk. Ya, bukan Tuhan kutuk. Tapi mereka mengutuk dirinya sendiri karena bergantung bukan kepada kasih Tuhan, tapi kepada yang lain. Yang kedua mengikuti iblis. Karena mengikuti nabi palsu. Mereka tidak bergantung sama kasih Tuhan. Ya, itu kambing. Lalu berikutnya. Nah, ini Tuhan Yesus. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Aku terus. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Jadi aku. Jadi di mata Tuhan Yesus, kambing itu yang mengikuti agamawi dan nabi palsu tidak mengenal Yesus, tidak mengenal aku. Kenapa? Orang yang melayani berdasarkan agamawi dan mengikuti nabi palsu, di mata Yesus tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal dia, Kristus. Ya, tidak mengenal kasih Tuhan. Yang dia kenal adalah agamawi dan nabi palsu. Lalu berikutnya. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, dan tinggal, atau kami telanjang dan sakit, dan kami tidak melayani engkau. Jadi mereka jago dalam pelayanan. Jadi kambing itu jago dalam pelayanan dan ngomong sama Yesus. Menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kapan kami nggak melayani kau?
waktu kelapar, haus, atau orang asing, atau telanjang, atau sakit. Kami akan lakukan semua. Jadi kambing itu, tapi Yesus bilang nggak kenal dia. Kenapa? Karena kambing melayani untuk mendapat prestasi diri sendiri. Pengennya ngetop. Mereka ingin mendapatkan prestasi untuk melayani Tuhan. Saya udah berbuat baik. Saya udah melayani Tuhan. Saya udah melakukan tugas saya seperti Tuhan indaki. Dan mereka mencari prestasi untuk berbuat baik. Saya sudah berbuat baik. Saya lebih holy daripada orang lain. Dan prestasi ketaatan pada hukum Taurat. Jadi mereka itu penuh dengan prestasi. Prestasi diri sendiri, prestasi udah melayani Tuhan, prestasi udah berbuat baik, dan prestasi taat pada hukum Taurat. Makanya kambing-kambing itu kalau jalan, jalannya kayak terbang. Karena mereka menganggap dirinya sudah berprestasi. Bahkan berani debat sama Tuhan. Dan berkata, saya sudah berprestasi. Lalu berikutnya, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Jadi, ini saya quote Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, hukum Taurat, tapi melakukan satu bagian daripada ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi, kambing akan dihakimi sesuai hukum Taurat yang mereka andalkan. Karena kambing itu memakai hukum Taurat, mereka berada di bawah hukum Taurat, Tuhan akan perbolehkan mereka dihukum mati oleh hukum Taurat yang sama. Ya? Akan dihakimi sesuai hukum Taurat. Lalu saya terusin di ayat 9. Ini yang agamawi, yuk hati-hati ya. Hukum Taurat. Yang agamawi, hukum Taurat, yuk hati-hati. Kalau you mau berbuat baik, ini ya syaratnya hukum Taurat. Kalau you mau berbuat baik sesuai dirimu, ini syaratnya hukum Taurat. Ya, pakai hukum Taurat ya. Ini banyak orang nggak tahu. Baca Indonesianya ya. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan hukum itu menjadi nyata bahwa kamu telah melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa mengerti seluruh hukum itu, tapi melakukan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ini kalau bahasa Inggrisnya. James 2 at verse 9. But if you show partiality, you are committing sin and you are convicted by the law as violators. For whoever keeps the whole law, yet stumble in one point, has become guilty of all. Jadi hukum Taurat itu meminta kesempurnaan. Jika kau mau berbuat baik, kau harus berbuat kepada semua orang sama. Gak ada bedanya. Dan satu kelupaan, kamu kena. Jadi kepada gereja yang suka hukum Taurat, syaratnya begini. Kamu harus berkati semua orang tanpa beda. Kalau kamu ada beda sedikit aja, kamu sudah melanggar hukum Taurat. Itu syaratnya hukum Taurat. Hukum Taurat itu meminta kesempurnaan. Tidak ada manusia yang mampu memenuhinya. Jadi kalau misalnya di depan saya ini ada Santi ya. Kalau dia pakai hukum Taurat, mau baikin, membuat baik supaya prestasi bagus untuk Maria, nggak boleh. Dia juga mesti baikin Hongki. Karena itu loh, if you show partiality, you nggak boleh. Itu hukum Taurat. Mana bisa? Harus semua sama. Meskipun mereka berbuat baik, mereka gagal. Inilah kegagalan kaum agamawi. Jadi hukum Taurat, kalau you mau berbuat baik, you mesti baikin semuanya. Sama, nggak boleh beda-beda. Gagal toh? Kalau Tuhan Yesus kan lakukan sendiri. Kasih dirinya, kasih kerajaan juga. Tanpa beda, semua orang dikasih. Tergantung mau nerima apa enggak. Oke? Lalu berikutnya. Lihat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal. Jadi yang agamawi, yang menggadang agamawi itu sekarang jelas ya di sini. Itu dia cari prestasi diri sendiri, cari prestasi di hadapan Tuhan, cari prestasi supaya kelihatan baik, dan cari prestasi menurut hukum Taurat. Gagal di mata hukum Taurat akan dihukum mati, masuk neraka. Jadi mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal, tapi orang benar dalam hidup yang kekal. Jadi kambing akan masuk ke neraka. Meskipun Yesus mengasihi semua orang, Yesus tidak akan memaksa manusia untuk menerima pertolongan kasih-Nya. Yang menerima kasih-Nya adalah hanya mereka yang mau menerima kebenaran kasih-Nya. Yang mau mencari
prestasi diri sendiri, agamawi, apalagi di depan hukum Taurat, akan masuk neraka. Karena bergantung pada hukum Taurat atau keselamatannya. Ya, lalu berikutnya. Jadi ini rekap kambing. Dia terkutuk dan mengikuti iblis karena mengikuti jalan agamawi dan nabi palsu. Meskipun dia memanggil Yesus Tuhan, tapi di mata Yesus tidak mengenal Kristus. Suka melayani dengan harapan untuk mendapatkan prestasi diri sendiri yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain dan di hadapan hukum Taurat. Dan mereka akan menerima penghakiman sesuai hukum Taurat. Masuk neraka. Itu kambing. Ya. Lalu ini udah mau slide terakhir. Kita bandingin ya. Lihat. Yang domba sama kambing. Yang tadi ya 7. Dombanya bilang, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kamu beri makan dan haus dan kami memberi kau minum? Panggilnya Tuhan. Lalu di Matius 44, si kambing. Mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing telanjang sakit atau tidak melayani engkau? Jadi domba dan kambing sama-sama memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dan kalau di dunia pikir, oh udah tahu, udah selamat. No. Hanya domba yang mengenal dan menerima kasih Tuhan. Itu yang murid dan selamat. Kambing mengikuti jalan agamawi dan nabi palsu. Lalu, slide berikutnya. Dan mereka ini akan masuk dalam, tapi orang benar dalam hidup. Jadi domba, saat berikutnya Dina. Din. Ya. Orang benar dalam hidup yang kekal. Domba adalah orang yang telah Tuhan benarkan karena mereka telah menerima kebenaran kasih Tuhan. Jadi bukan soal manggil Yesus Tuhan gitu loh. Akan diberkati dengan hidup yang kekal. Oke, lalu berikutnya. Kambing adalah orang yang jalan agamawi dan menolak kebenaran kasih Tuhan. Mereka akan masuk neraka. Oke. Jadi itu bedanya ya. Yang satu menerima kebenaran kasih Tuhan, yang satu lagi menerima kebenaran agamawi. Meskipun dipanggil Yesus sebagai Tuhan. Yang domba nggak mencari prestasi diri sendiri, tapi yang kambing cari prestasi diri sendiri. Lu cari prestasi nggak? Oke. Lalu saya terakhir, keputusan terakhir atas siapa yang selamat dan siapa yang tidak, bukan berada pada teologi agamawi. Buatan orang. Kalau di manusia kan bilangnya, oh dia panggil Yesus Tuhan, dia udah selamat. Ya itu kan manusia yang ngomong, bukan Yesus. Dan juga bukan berada pada hukum Taurat. Tapi hanya berada pada Yesus, wujud kebenaran kasih Tuhan. Jadi di kambing dan domba ini dinyatakan di penghakiman. Itu yang clear. Siapa yang bergantung sama kasih Tuhan dan siapa yang menolak kasih Tuhan karena memilih meninggikan prestasi diri sendiri, teologi agamawi atau nabi palsu. Oke, sekian.